Filipina itu udah jadi contoh. Lo cukup belajar dari Filipina, jangan kemudian lo juga ngerasain suasana seperti rakyat Filipina yang sekarang politiknya lagi hancur-hancuran. Wih, gayanya membuka lapangan pekerjaan. Oh, sekarang nyari pekerjaan jadi bantuin bapaknya. Pak Jokowi pengen ngomong, orang ini kalau ditampilkan berhadapan sama Ganjar sama Mahfud, hancur lah. Iya, betul. Jadi oke, lu mundur biar gue yang maju gitu loh. Anda yang PDI pendukung PDI Tulen katanya mau kerja sama PKS. Mau nggak apa-apa, yang penting bukan Prabowo. Seru banget nih lagi baca tentang perkembangan di politik di Filipina. Di Filipina. Oh, si Bongbong itu. Bongbong Marcos. Taduh, lu kemarin keluar negeri ke Eropa, tahu-tahu ngomongnya Filipina. Kalau di Eropa gue inilah muter-muter ketemu teman-teman pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Mereka pingin tahu informasi di sini secara real. Gue sama Joe berangkat ke sana ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Almere di Belanda. Terus udah itu gue ke Banyuwangi, pulang dari sana. Buset. Langsung ke Banyuwangi, Jawa Timur, ngobrol sama anak-anak muda di sana, pulang sebentar ke Jakarta, berangkat lagi ke Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Batang, gitulah. Terus hari ini ceritanya Filipina. Hari ini Filipina. Benar ya? Kenapa Filipina? Gue seru di Filipina ini. Kemarin kan waktu ulang tahun PDI ya, Pak Jokowi kan kesannya menghindar. Lalu dia lawatan ke Filipina ketemu sama Bongbong Marcos. Bongbong ini anak mantan Presiden Ferdinand Marcos. Dia diktator. Ya, Ferdinand Marcos itu dulu kayak Soehartonya itu Filipina. Persis banget. Nggak ada masa jabatannya. Nggak ada masa jabatannya bebas. Kemudian bermewah-mewah. Ya. Itu katanya pada saat revolusi di Filipina menjatuhkan Ferdinand Marcos, rakyat Filipina tuh masuk ke istana Malacanang ya. Ya. Itu ngebuka sepatunya Imelda. Imelda itu istrinya Ferdinand Marcos. Koleksi itu sepatunya. 4 ruangan bro, sepatunya dan harga sepatunya luar biasa. Gitu loh. Paling kalau artis kita punya 1-2 sepatu kayak gitulah. Imelda tuh punya 4 kamar sepatu penuh. Iya, dia terkenal emang. Istrinya Imelda Marcos itu terkenal koleksi sepatunya itu. Iya, dan masyarakat Filipina yang sama kayak masyarakat kita kan, menengah bawah lah, marah, kemudian Ferdinand Marcos dijatuhkan lalu diganti sama Connie Aquino ya. Nah, anak bekas diktator itu naik jadi pemilu. Jadi presiden. Ikut pemilu presiden. Kemarin. Ikut pemilu presiden. Dia menggandeng anaknya Duterte. Sarah presiden Duterte. Sebelumnya. Presiden sebelumnya. Itu persis kayak Pak Jokowi Gibran sekarang. Iya. Persis. Marcos sama Soeharto persis. Bongbong anaknya Marcos. Terus Pak Jokowi Bongbong menggandeng Gibran. Sarah Duterte. Anak presiden sebelumnya. Iya, sebagai wakil presiden. Iya. Pak Prabowo mantunya Pak Harto. Iya. Gitu kan? Dan Bongbong menangnya pakai gaya joget-joget. Nah, itu dia menarik. Bongbong menang di Filipina itu lewat kampanye TikTok dan kampanyenya gemai-gemoy, joget-joget. Nggak mau menghindari debat. Iya, bahkan pada saat debat dia nggak mau ikutan. Iya. Nggak mau ikutan debat, dia lebih fokus ke TikTok dan masyarakat Filipina terbius dengan kampanye TikTok. Lalu Bongbong terpilih berkat aliansi 2 keluarga ya, Duterte sama keluarga Marcos. Mantan diktator beraliansi. Terpilih. Udah terpilih nih bro sekarang. Sekarang rame lagi. Kenapa ini? Karena Bongbong pingin mengubah konstitusi Filipina. Ya. Konstitusi yang mengatur batas kepresidenan. Masa presiden waktu bapaknya digulingkan itu 87, kemudian ada amandemen lah konstitusi. Ya, kita gitu, kan 98 ya, dia duluan tuh. Dia duluan 87. Ada amandemen konstitusi Filipina yang membatasi masa jabatan presiden. Kalau di Filipina itu cuma 1 kali. Iya. Selama 6 tahun. Iya. Nah sekarang
ketika Bongbong sudah ngambil kekuasaan, dia pengen amandemen konstitusi. Nah, yang gue dengar Nah, dia itu mau berniat mengamandemen konstitusi ini pakai bantuan ketua DPR sana, Martin Romualdez. Oh, yang iya. mana ini adalah sepupunya Bongbong. ini kayak MK. Pusing kita. Loh, ya apa Pantas ini? Pak Jokowi ke sana ya. Oh iya, Mas. Ini mirip, Ya apa ini? ini mirip banget loh. Petanya bekas keluarga diktator Iya. menggandeng wakil presiden, calon wakil presiden, anaknya presiden, Iya, yang ada kampanyenya joget-joget lewat TikTok, gemai-gemoy. Dan ketika sekarang sudah berkuasa, pingin mengubah konstitusi. Lah, iya. Ini. Dan waktu itu kan lu menganalisis lah, kalau seandainya pun Prabowo menang dibantu Jokowi, nanti bukan berarti segalanya mulus, malah rentan konflik tuh kan. Oh iya pasti. Nah ini kejadiannya, Ah. istilahnya Duterte, sekarang konflik sama Bongbong. Iya, jadi kemarin di Davao ya, Iya. anaknya Duterte yang cowok itu ya, siapa Iya. namanya gue lupa itu, dia gubernur Davao. Davao itu kayak kota terbesar kedua di Filipina. Itu bahkan menyatakan mau impeachment, pemakjulan terhadap Bongbong. Iki apa ini? Alasannya ini presiden pemalas. Sukanya berdekatan dengan elit, nggak peduli dengan rakyat, Iya. dan baru saja terpilih sudah berpikir untuk mengubah konstitusi. Kok gue lihat ini kayak ramalan masa depan Indonesia. Nah, ini kita nih Ki, yang ngelihat fenomena, cuplikan fenomena ini kan kayak, sorry ya, kayak Tuhan tuh menyodoran gambarin Iya, masa iya, depan iya. kita loh. Iya. Kita disodorin, ini loh masa depan lo. Filipina itu udah jadi contoh. Lo cukup belajar dari Filipina, jangan kemudian lo juga ngerasain suasana seperti rakyat Filipina yang sekarang politiknya lagi hancur-hancuran. Kacau ya. Kok bisa, bener kata lu, kok bisa cocok-cocok gitu ya sama ini? Itu dia tuh. Makanya gue pikir ini penting jadi pelajaran kita. Iya, bener. Mungkin rakyat Filipina nyesel. Ya. Nyesel, kenapa sih gue dulu pilih presiden yang cuma bisa joget gitu. Yang debat nggak mau. Yang gitu. debat nggak mau, yang debatnya nggak etis, Nggak etis. yang debatnya nggak mau ngomong karena katanya mempertahankan rahasia negara. Iya kan, mungkin rakyat kita kan kayak gitu. Nah, gue nggak tahu apakah di Filipina waktu zaman Duterte itu juga ada bansos. Gue nggak tahu. Ini pansos tapi, iya Duterte pakai gak ya? Apa sih itu Bongbong ya? Iya, Bongbong kan pasti kan Duterte lewat Duterte kan, iya. karena presiden yang masih eksis waktu itu Duterte untuk melancarkan anaknya jadi wakilnya Bongbong. Jadi pelajaran apa Mas yang bisa kita petik dari situ Mas? Pelajaran yang bisa kita petik menurut gua satu, ketika dalam politik gitu ya, koalisinya hanya didasarkan pada kepentingan sesaat dan tidak ada ikatan ideologi melulu kekuasaan, itu ketika mereka berkuasa, mereka akan cakar-cakaran sendiri. Iya. Mereka akan bertempur sendiri karena masing-masing saling mengintai bahwa atau mencurigai pihak lain. Betul. Ini keluarga Duterte mencurigai keluarga Marcos Betul. yang mau berkuasa full. Keluarga Marcos si Bongbong ini juga khawatir keluarga Duterte akan menjadi kompetitornya dia ke depan gitu loh. Jadi Bongbong sekarang berantem sama keluarga Duterte. Nah ini menurut gue juga poin lain adalah bahwa satu, jangan pernah bergantung sama figur. Ngasih cek kosong sama figur. Ya. Gantungan kita adalah konstitusi. Ya, Nah, benar. artinya gue sering denger kan ya, oh kalau sama Pak Jokowi, ya Pak Jokowi pasti niatnya baik. Kalau hukum diotak-atik sama dia itu pasti niatnya baik sebetulnya gitu Iya, kan, misalnya. Nah buat gue itu keliru besar tuh. Jangan pernah menggantungkan nasib kita pada niat baik orang gitu loh. Dalam politik ya. Apalagi kita nggak tahu bener niat baik apa enggak. Lah ya iya itu loh. Maksud gue makanya kayak ada aturan gini bahwa soal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih salah satunya adalah menghalangi mencegah adanya nepotisme. Iya. Nggak perlu ditanya Eko jadi pejabat di sono terus dia bawa adeknya. Kira-kira Eko bisa netral nggak? Bisa objektif nggak sama adik? Nggak perlu ditanya bahwa ada hubungan keluarga. Udah tik. Iya. Putus gitu loh misalnya. Hakim aja nggak boleh mengadili. Misalnya begitu iya. Ini ada Pak Jokowi, ada Anwar Usman,
ada Gibran yang diloloskan gitu ya kan. Iya, iya, Nah, itu iya. kan nepotis. Iya. Kita jangan lagi ngomong, ini pasti tujuannya baik Pak Jokowi. Nggak ada itu. Iya, baik buat siapa? Iya makanya. Mungkin baik, tapi baik buat siapa? Kan baik buat keluarganya Pak Jokowi berbeda dengan baik buat Betul, rakyat. betul. Gitu loh. Mungkin kata Pak Jokowi, ya tujuan saya baik kok. Namanya orang tua ya harus memberikan fasilitas buat anaknya. buat anaknya, Itu iya. tujuan baik, mulia. Mulia dalam konteks dia kepala rumah tangga. Iya. Tapi dalam konteks dia kepala negara jadi bermasalah. Padahal gitu juga kan. nggak boleh tuh ngasih makan atau membesarkan keluarga dengan nafkah yang haram gitu misalnya kan gitu. Misalnya kan nggak boleh gitu. Iya, Pak. bahkan sekarang ada isu ya. Katanya Gibran akan membuka berapa sekian juta lapangan pekerjaan. Iya, 19 juta. 19 juta lapangan pekerjaan. Terus ada yang komentar, "Wih, gayanya membuka lapangan pekerjaan. Oh, sekarang nyari pekerjaan aja dibantuin bapaknya." Lah itulah. Anak presiden aja dicariin kerja loh. Sama Iya, bapaknya. Apalagi kita bantuin ini. bapak. Gimana? Nah, itu suasana ya bro. Gue cuma pengen gambarin gini. Ini kita nggak bisa merancang Filipina kan. Betul. Tapi Filipina itu kondisi saat ini seperti membuka Iya, iya. ada satu perspektif atau satu suasana masa depan kalau lo salah pilih. Ya, ya, ya. Artinya ini kan sebetulnya potensi kalau kekuatan A ketemu sama kekuatan B jadinya bakal kayak gimana. Lihat aja beberapa bulan kemudian. Iya. Ini kan mirip-mirip sama kita kan. Iya. Maka kemungkinan potensi kayak bukan berarti pasti terjadi, Iya. tapi potensi kayak begini sangat besar. Nah, sekarang malah si Duterte tuh, anaknya Duterte yang gubernur Davao itu menyerukan pemilu. Jadi katakanlah Bongbong menang satu putaran. Iya. Menghemat 27 triliun. Nah, ketika pemilu ulang nanti, kalau ada yang terjadi, bukannya hemat malah babak belur. Mana duitnya boleh minjem. Mana duitnya boleh pinjam dari luar negeri lagi kan jadi Itu. babak belur kita. Nah makanya ya itu tadi kan emang gue bingung ya itu kayak Pak Jokowi itu mencarikan pekerjaan buat Gibran gitu misalnya. Iya, iya. Orang kan bilang ada yang ngeledek gitu kan. Anaknya presiden aja dicariin kerjaan sama bapaknya gitu Iya, kan lewat iya, iya. MK gitu. Kita lihat sendiri bapaknya juga kan pekerjaan orang diambil, kerjaannya mensos, pekerjaannya apa menteri kan diambil. Dia yang Iya, turun iya, langsung iya, bansos sampai pinggir jalan tuh. Iya, sekarang Pak Jokowi kesannya kayak menteri sosial ad interim. Oh, iya. Dia kan paling seneng tuh gitu ngangkat orang ad interim. Dan memang paling lucu nih, lu bayangin bansos. Bansos kita itu katanya bakal ada bantuan sosial 600.000. Jadi sebulan 200.000, tapi dirapel. Dirapel. Jadi bantuan sosial itu sampai Januari, Februari, Maret, dirapel akan disebarkan pada Januari atau minimal Februari sebelum tanggal 14. Sebelum pencoblosan lah. Sebelum pencoblosan gitu ya. Iya. Ini kan Agar orang mengasosiasikan ini adalah kebaikan hatinya Pak Jokowi yang makanya kita berterima kasih pada anaknya. Ya, nggak benar juga sih. Iya, iya, iya. Itu pembodohan. Ya. Bansos itu adalah kebijakan yang diketuk bersama antara presiden, pemerintah ya. Dirumuskan oleh kementerian, diokein sama presiden mengajukan ke DPR, diketok. DPR diketuk. Jadi semuanya terlibat. Iya, semuanya terlibat. Pada saat pembagian namanya bantuan sosial harusnya lewat jaringan Kementerian Betul. Sosial. Dan itu duitnya bukan duit pemerintah. Itu Iya, duitnya duit rakyat. Duit rakyat. Tetapi karena Menteri Sosialnya berbeda afiliasi Iya. atau katakanlah dicurigai karena berbeda partai, maka diambil semua pekerjaannya sendiri. Dihandle Untung aja bansos ini tidak diserahkan ke Pak Luhut misalnya. Iya. Nanti kesannya Luhut lagi. Diledekin tuh kepala pundak Luhut lagi. Soalnya anaknya Pak Luhut nggak ikut kontes. Iya. Jadi anaknya Pak Jokowi yang ikut kontes, Iya, makanya jadi- Pak Jokowi yang turun langsung. Makanya gue juga heran ya dengan karakter kayak gini. Orang bisa bilang enggak itu memang bansosnya kan bener resmi dari pemerintah. Iya. Betul. Resmi dari pemerintah. Nggak lewat Kementerian Sosial. Apakah nanti pada saat Pak Prabowo atau katakanlah mereka terpilih, apakah Kementerian Sosial itu bakal dihapuskan, disatukan dengan Istana Presiden. Jadi Istana Presiden. Iya. Seknek gitu misalnya. Seknek gitu. Karena ini kenyataannya gitu kan. Iya. Kementerian Sosial kayak sekarang nggak punya Nggak ada fungsinya fungsinya. loh. Jadi Ini- Pak Jokowi sekarang bahkan sama kabinetnya sendiri nggak percaya. Oh, Atau iya. mungkin orang-orang kabinetnya juga sudah mulai nggak percaya sama Mulai Pak nggak percaya. Jokowi. Iya tuh sampai rame-rame katanya mau mundur.
Ya, Pak Mahfud kan sudah menyatakan mau mundur. Gue nggak tahu kabarnya, tapi mungkin dalam waktu dekat lah ya Iya. kira-kira. Katanya Bu Sri Mulyani, ada siapa lagi tuh, Pak Basuki. Isunya kayak gitu. Tulang punggung semua itu. Ya kita nggak tahu, apalagi menteri-menteri yang dari PDIP misalnya atau menteri-menteri dari Nasdem, menteri-menteri dari PKB. Kalau mereka, kan problemnya gini bro, lo ngebayangin nggak rapat kabinet, suasananya sekarang. Iya, iya. Kan namanya rapat kan harus ada saling percaya dong. Betul, betul. Lo satu tim kerja kan gua harus percaya sama bawahan gua. Sekarang Pak Jokowi yang dipercayainnya nggak banyak. Iya, gitu. Cuma ada 4 atau 5, Bahlil, Erlangga, Luhut. Pak Luhut, Zulkifli Hasan, Zulkifli. Erik, Prabowo. Iya. Dari total sekian puluh anggota kabinet, ini aja. Seolah-olah yang lainnya itu dibiarkan. Ini kesannya kayak negara ini autopilot, bro. Betul. Semuanya sibuk, Pak Jokowi turun derajatnya jadi menteri sosial. Jadi jubir. Gitu loh, jadi jubirnya Pak Prabowo. Jadi ya Iya. suasananya kayak gini. Berantakan gitu. Iya, ini yang sebetulnya dikhawatirkan oleh pembuat undang-undang. Tapi gua sih agak seneng sekarang, Mas. Kenapa? Dengan kita nih. Dulu kan waktu awal-awal MK kita ngomong itu waktu habis keputusan MK kita kan udah protes sebetulnya. Iya. Kita mengungkapkan keresahan kita lah. Kayak apa nanti kalau MK udah diobok-obok kayak gini. Dulu banyak yang ngata-ngatain kita kan. Oh iya. Dulu sekarang aja Pak Jokowi dulu iya. dipuja-puja. Iya. Alhamdulillah sekarang orang udah pada mulai ngeh nih gitu. Ya, Ini jadi gini. lebay itu. Pada saat Pak Jokowi ngomong kemarin, saya kan presiden boleh dong kampanye, Ya. gitu loh. Karena ada undang-undang yang membolehkan kampanye. Itu di media sosial ada gelombang sentimen negatif terhadap Pak Jokowi. Sampai dia harus bawa alat peraga itu Iya, besoknya. sampai kemudian dia besok harus klarifikasi. Lo perhatikan deh, Ki. Kenapa Pak Jokowi ngomong gitu? Karena sebelumnya kan terjadi di debat cawapres kan. Iya, iya. Dan isu yang beredar sejak pasca debat cawapres itu, Iya. semua ngomongin tentang anak songong. Iya betul. Anak songong, anak niretika. Itu negatif semuanya. Semua negatif. Yang muji Gibran cuma 4 orang paling lah ya. Iya. Prabowo, Grace Natali gitu. Iya. Samara. Itu aja, Samara gitu kan. Bahwa ini anak hebat gitu. Iya. Yang lainnya bahkan ya teman-teman yang selama ini dukung, iya sih songong tapi gimana ya gitu. Iya, betul. Nah, ketika semua orang ngomongin gitu dan kemudian Gibran nggak punya Malah nantang dia. Iya, nggak punya kemampuan mereda Iya. sentimen negatif ini, terpaksa Pak Jokowi ambil alih. Iya. Gitu lah, makanya Betul. dia ngomong soal Bebannya diangkat. bebannya diambil. Udah. Lo nggak kuat deh. Gua menghadapi- ngomong biar orang ributin gua aja. biar gitu. orang serang gua. Jadi Pak Jokowi sadar kalau yang ditampilin Gibran sama Prabowo ini hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Gua tampil Karena dulu. Pak Jokowi pengen ngomong, orang ini kalau ditampilkan berhadapan sama Ganjar sama Mahfud, hancur lah. Iya, betul. Jadi oke, lo mundur biar gue yang maju gitu loh. Kan sekarang kesannya gitu. Jadi pembicaraan semua mengarahkan ke Jokowi. Pak Jokowi. Gue maju nggak apa-apa, gue dihujat, tapi gue sebar bansos. Orang lupa sama Prabowo Gibran. Iya, orang lupa sama Prabowo Gibran. Masalah yang mereka bikin. Tapi gue sebar bansos. Persoalannya besok yang mau kita pilih ini Prabowo Gibran, bukan Pak Jokowi, bro. Iya, betul. Gitu. Jadi dia nggak bisa selamanya ngumpet. Nah inilah Pak Jokowi kemudian kemakan sama permainannya sendiri kan. Serba Iya. ribet. Dia memang dari awal kan sengaja dia mau ngaku-ngaku nggak ngaku. Kelihatannya jelas tapi nggak mau ngaku gitu lah. Ya. Dukung siapa? Ya. Jelas-jelas sudah siapa yang didukung tapi nggak mau ngaku. Ya. Nah ini kan akhirnya dia ribet sendiri sekarang. Benar. Bolak-balik. Kalau gue sih ya, bolak-balik. gue sih ngebayangin gini. Presiden boleh kampanye, boleh Pak, boleh gitu loh. Jadi kita ini sebetulnya presiden katakanlah Gibran boleh maju untuk dengan mengubah konstitusi atau mengubah undang-undang, boleh. Presiden boleh kampanye, boleh. Presiden boleh menggunakan menteri-menterinya untuk kampanye, boleh Pak. Apa yang nggak boleh? Semua Bapak mau boleh. ngapain terserah. Iya. Kita serahkan ke Pak Jokowi, Bapak mau ngapain? Mau gunakan fasilitas negara, bansos untuk katakanlah membantu Gibran dan Prabowo? Monggo. Jadi udahlah. Pak Jokowi mau jungkir balik, mau ngapain sebagai presiden, wah udah terserah. Nggak peduli juga orang itu. Udah Gue sih berpikirnya kayak gitu. Monggo Pak. Tunjukkan bahwa presiden itu bisa ngapain saja.
Ya. Tidak terbatas kekuasaannya. Nah sekarang, dari mulai sekarang sampai Oktober nanti, minimal sampai tanggal 14, Bapak Jokowi harus nunjukin bahwa presiden bisa melakukan apa saja. Iya. Jadi Silakan saja lah. silakan. KPU atau Bawaslu, nothing lah. Tidur lah mereka. Iya apa, ada undang-undang, udahlah, Ya, gitu loh. Udah pernah kok, yang paling tinggi udah pernah MK itu. Ya MK, udahlah, gitu loh. Jadi monggo, Pak Jokowi, tunjukkan bahwa Bapak bisa melakukan apa saja untuk memenangkan Gibran dan Prabowo, sehingga kita bisa tahu bahwa kekuasaan presiden kalau di tangan orang-orang yang salah, itu memang bisa begitu. Iya, gitu. betul. Sebagaimana Tuhan menunjukkan kita tentang Marcos, Tuhan menunjukkan kita tentang Bongbong. Iya, Gitu loh. gitu kan. Iya. Jadi gue sih nggak terlalu khawatir ya. Betul, Bahkan sebetulnya bagus. Dan gini loh Mas ya, rakyat itu punya cara sendiri. Kalau kata Wiji Tukul yang dulu dikutip-kutip sama Pak Iya. Jokowi itu dulu Iya, waktu iya. pemilu, Iya. katanya ya kalau rakyat sudah mulai nggak dengerin itu bahaya gitu. Kayak Pak Jokowi kemana rakyat bikin gagasan sendiri ya, salam 4 jari. Wah, Misalnya begitu. itu kan perlawanan Perlawanan publik, kan, ya. 1 tambah 3 jadi 4. Iya, Ayo, jadi siapapun, asal jangan 2. Asal jangan 2. Ya kayak Ade Armando kemarin pidato. Dia mau meletup-letupkan lagi Iya. politik identitas. Identitas. Padahal selama kampanye sekarang nggak ada politik Sampai identitas nih. diputer lagi kan. Anda yang PDI pendukung PDI Tulen katanya mau kerjasama sama PKS. Mau nggak apa-apa, yang penting bukan Prabowo. Itu kan orang udah nggak ada politik identitas. Iya. Dia yang terus-terusan Semua udah bersatu. udah bersatu, dia terus-terusan ngompor-ngomporin politik identitas bahwa itu terjadi. Halo gitu lah. makanya. Ini bukannya berpikir bahwa Indonesia ini butuh persatuan, kita sudah lama memerangi politik identitas dan ini adalah wujud keberhasilan cara kita memerangi politik identitas. Malah digembar-gemborin lagi. Betul. Gitu loh. Jadi yang menarik ya menurut gue sekarang itu gerakan 4 jari, itu menarik. Asal bukan Prabowo. Asal bukan Asal bukan Prabowo. 02. Itu Asal bukan- semuanya nggak, yang ngerjain itu anak-anak kelas menengah yang tidak terafiliasi ke calon manapun. Iya. Semuanya udah bete gitu loh. Udah bete. Jadi gini, kalau terlalu terang-terangan juga, tapi bagus buat gua Iya. sebagai pendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika Pak Jokowi kemarin ngomong presiden boleh kampanye, menurut gua bagus. Bagusnya apa? Justru posisinya dengan terang-terangan kayak gitu. Jelas. Mana yang punya rasa hormat sama hukum? Lo bayangin ya, kalau presiden masih pakai dalam tanda kutip etik. Dia di depan netral, tapi di belakang mendorong aparatnya gitu. Ya, loh. gitu. Itu lebih bahaya kan, Itu bro. bahaya. Kita agak ngeri, bro. Tapi kalau Pak Jokowi ngomong kayak gitu, kan clear. Clear udah. Oh ya sudah. Semua orang udah tahu kok dia sudah. dari berbulan-bulan lalu bahwa dia dukung Iya, Prabowo gitu. kalau di survei-survei kan 80 sekian persen orang yakin bahwa pemerintah tidak netral gitu lah, Iya, berpihak betul, lah bukan betul. Pemerintah atau katakanlah presiden berpihak. Itu sudah ada keyakinan publik. Jadi penjelasan itu menurut gue Pak Jokowi nggak perlu lagi bawa Iya. pasal-pasal. Betul. Nunjuk-nunjuk ini. Lagian emang kalau kata anak-anak zaman sekarang itu no konteks, Mas. Tiba-tiba Pak Jokowi ujuk-ujuk ngomong presiden itu boleh kampanye loh. Iya. Nggak ada yang perdebatin apa-apa. Tiba-tiba dia ngomong presiden itu boleh loh memihak. Iya. Itu setelah anaknya babak belur kan. Kemarin Iya. bikin perbuatan memalukan lah. Iya. Makanya kemudian dia pakai trik sulap tuh supaya anaknya diumpetin. Kan? Iya. Gitu. Itu mungkin karena kemarin sebetulnya kejebak juga sama Bu Iriana yang nggak tahan Oh diri. iya, emosional. Jadi ketika di jalan di Jawa Tengah gitu ya, Pak Jokowi lewat, orang kan teriak Ganjar Ada gitu. yang dari jauh kan udah kelihatan 3 iya, jari gini. Mungkin di dalam mobil kepresidenan. Emosi lah. Emosi. Gila nih anak gua kok diperlakukan kayak gini, kok semua orang malah milih Ganjar, bukan milih Gibran yang sudah 2 tahun jadi wali kota gitu lah ya. Betul. Sudah pengalaman menjual martabak dan lain-lain. Terus kemudian dia keluarkan 2 jari gitu kan. Presiden boleh kampanye, ibu negara juga boleh kampanye di mobil kepresidenan, gitulah kira-kira. Mungkin di daerah situ nggak ada Bawaslu kayaknya. Oh ya mana bro, Bawaslu apa sih? Ini Jokowi lo. Iya tapi kan kalau gua nih Mas ya, Iya. kalau gua megang wewenang kayak gitu misalnya Bawaslu lah, Iya. gua nakal-nakal dikit lah, gertak-gertak dikit setidaknya. Apaan Aduh, tuh gitu, bro. gitu. Ini Minimal gini. derajat kita naik gitu loh. Lo aturan negara bro, berlaku buat orang semua yang lain. Tapi buat Pak Jokowi, Bu Iriana, Gibran nggak berlaku.
Jadi Iya, iya. ini Pak Jokowi bro, Iya, iya. dia di atas hukum, di atas undang-undang, di atas semua lah Semuanya. dalam konteks ini. Iya, pantesan itu ada yang ngomong katanya dulu ya, bilang Jokowi itu ini masalahnya udah melampaui etika, jadi lebih tinggi dari etika, lebih tinggi dari nilai Pak Jokowi dan keluarga Iya, ini. iya. Jadi kalau sekarang misalnya presiden boleh kampanye, ada perdebatan kan? Oh pasalnya ini, pasalnya ini. Menurut gua udahlah jangan bicara pasal. Ini Pak Jokowi, apapun yang dia lakukan, Terserah dia. sudahlah terserah Pak Jokowi. Kita harus maklum, gitu Kita loh. kita debat capek-capek juga tetap aja dia begitu. Iya, dulu kan kita debat. Nih MK nih melanggar etik, bla 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 bla. Terus Pak Jokowi ngomong, enggak lah nggak mungkin anakku Gibran baru 2 tahun juga. Terus sekarang maju. Ya ini Pak namanya Jokowi. orang tua. Ya ini Pak Jokowi. Iya. Gitu loh. Gibran ngomong, oh saya masih muda nggak mungkin tiba-tiba maju. Ini keluarganya Pak Jokowi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu Pak Jokowi katanya, bukan Pak Jokowi, pendukungnya bilang Pak Jokowi tersinggung dibilang petugas Petugas partai. Sekarang jadi petugas jurkam. Iya. Ini Pak Jokowi. Sekarang petugasnya Prabowo. Iya, dia kemana-mana. Dibandingkan kira-kira lebih enak mana Pak Jokowi sebagai petugas partai atau Pak Jokowi sebagai petugasnya Prabowo gitu? Ya mungkin kalau jadi petugas partai kan dia harus berpikir ideologi partai, persatuan, konstitusi, nggak gampang lah Iya. kalau bertindak. Kalau dengan ini kan dia bisa menunjukkan powernya sebagai seorang presiden. Ya, bisa gaya-gayaan. Undang-undang aja gua terabas gitu. Gitu loh. Lo apa ngomong undang-undang, aduh deh, udah deh. Jokowi bro, Iya, gitu iya, lah. iya, Lo ngomong apa? Ngomong aturan, aduh udah deh. Jokowi bro, ngomong apa? Bawaslu, aduh udah deh. Itu buat gua aja. Nawasin Jokowi gua. bro, gitu lah. Oke, thank you, kita Oke. ngobrol-ngobrol lagi Ki. Iya. Ini kita sudah agak ke pinggir jurang. Iya, jangan sampai dikirim ke Filipina gitu.